Pak Tong, bagaimana memberitahukan kepada teman kita kalau gereja mereka mengajarkan doktrin yang salah? Orang sadar salah karena mengerti yang benar, bukan karena ditegur. Lu salah, lu salah. Jawabnya apa? Mau apa? Orang yang ditegur sampai menjadi baik itu hampir tidak ada, kecuali orang itu betul-betul mempunyai self introspeksi power yang kuat sekali. Kalau seseorang mempunyai satu introspeksi yang kuat, selalu refleksi, selalu mengkoreksi diri, orang itu begitu ditegur dia terima kasih. Tapi kebanyakan orang itu kolem mukanya itu Allah keduanya dia, the second God. Kenapa kamu salah? Jawabnya, salah mau apa? Nggak usah maki-maki saya, awas loh, nanti saya balas dendam. Dia tidak mau dibetulkan, dia tidak mau dikasih tahu yang mana benar. Dan dia tidak ada kesadaran. Dia tidak rasa perlu membedakan betul dan salah. Orang seperti ini ditegur makin diturun, makin marah sama kamu, makin rusak, makin membenci kamu. Saya tahu saya banyak musuh. Saya tahu banyak orang tidak senang sama saya. Tapi saya berani katakan, mereka tidak gampang mencari kesalahan saya. Mereka cuma tidak bisa terima kekerasan saya. Itu saja. Mau tunjukkan doktrin saya yang salah? Secara menyeluruh. Oh, Stephen Tong sesat. Sesat yang mana? Pokoknya sesat semua. Yang mana? Yang doktrin yang mana? Tidak semua, tidak cocok dengan Alkitab yang mana? Mereka tidak bisa ngomong. Pokoknya sesat lah. Kenapa? Sebab reform sih. Kenapa reform sesat? Calvin sesat, maka semua sesat. Sesat di mana? Ya di situ. Saudara-saudara, kapan sih kita mengerti mobil itu baik, mobil itu tidak baik? Kalau engkau belum pernah pakai mobil yang bermutu tinggi, engkau kira semua mobil asal jalan cukup. Sampai pada satu hari, engkau mulai merasa, loh ini kok enak ya, ini kok begitu taat. Mobil yang baik, waktu engkau suruh dia kanan, suruh dia kiri. Jadi begitu engkau mau apa dia nurut, itu mobil yang baik. Nah mobil yang baik, engkau terus dilayani, engkau tidak perlu melayani dia. Mobil yang jelek itu engkau terus melayani dia, tapi dia tidak mau melayani kamu. Nah ini cuma pakai kalimat yang sederhana. Tapi untuk mencapai itu tidak gampang. Saudara tahu satu pabrik namanya Toyota, 4 tahun yang lalu kirim kira-kira 20 orang naik kapal terbang yang paling mahal, first class. Harus masuk hotel yang paling mahal. Harus makan makanan yang paling mahal. Ketemu orang yang paling besar. Lalu harus kontak dengan semua tempat termasuk aula, ballroom yang paling superior. Untuk apa? Untuk mempunyai satu kesimpulan. What is superior luxury? Waktu tutup pintu, semua kedap. Itu perasaan terdok, bikin kuping sakit, hati tidak enak. Sesudah gini suka marah-marah. Lalu begitu tidur di atas sama tidur, begitu naik empuknya kerasnya sampai mana? Waktu ambil sendok beratnya itu bagaimana? Semua yang terbaik di dunia disuruh kira-kira 20 orang itu ke seluruh dunia cari hotel paling mahal. Waktu itu uangnya berapa banyak tidak tahu. 1 tahun kemudian mereka yang sudah alami semua itu mensimpulkan pengertian perasaan enak itu untuk diterapkan menjadi new design. Maka 3 tahun yang lalu Lexus berani mengatakan satu kalimat. Di dalam 1 tahun mobil kita telah bentuk desain dirubah 10.000 item. Satu mobil tempat desain itu 10.000 tempat dirubah. Sehingga tidak lama kemudian Lexus dijual paling banyak di Amerika. Mengalahkan Mercy, mengalahkan BMW. Bukan karena dia lebih kuat. Kalau tabrak tetap Mercy dan BMW lebih jauh dari surga. Ya. Tapi waktu engkau naik, engkau rasanya, engkau pakai uangnya, engkau nikmatnya itu Lexus sudah boleh mengalahkan semua. Nah, karena apa? Mereka bayar harga untuk menemukan the secret of luxury, the secret of comfort. Mobil, kalau engkau sudah tahu yang enak yang mana, baru engkau tahu yang dulu itu tidak benar, salah di mana.
Mobil yang enak itu, engkau di dalam klakson, kok kecil ya? Orang di luar jangan enggak, kecil. Coba buka jendela. Karena apa? Itu soundproof. Sehingga suara di luar masuk tidak gampang. Suara di dalam keluar juga tidak gampang. Engkau di dalam mobil jalan cepat sekali, angin ribut sekali. Engkau tetap menikmati musik. Karena apa? Soundproof. Jadi comfort costs. Soundproof costs. Luxury costs. Nah itu sesudah itu masuk, lalu lihat lagi, loh, aduh baru gua sadar ya, waktu naik di mobil yang baik kok nggak sadar, sekarang kembali ke oplet, loh kok ribut begitu ya? No soundproof. Nah, untuk soundproof itu apa? Setiap tempat pintu geser sama body itu karetnya mesti berapa tebal, berapa dekat, dan berapa dekat tapi tidak lengket. Dan antara semua itu tempat karpet tambah bawahnya, berapa tebal woolnya, itu dihitung sampai akhirnya. Tapi tidak boleh 100% soundproof. Kalau 100% soundproof, waktu bahaya orang engkau udah dengar tabrak. Itu hitung lagi. Lalu Mercy itu kalau pakai nada C. Sehingga kalau 1000 mobil, semua di dalam keadaan macet, tetap kota itu indah suaranya. Tapi kalau tetot gitu, ada gelisah sekali. Ya. Nah saudara-saudara, engkau mengetahui salah karena engkau sudah mengerti yang benar. Engkau mengetahui tidak benar karena engkau sudah jalan benar. Engkau mengetahui mutu tinggi, baru engkau sadar yang mutu tidak tinggi itu apa. Jadi orang kalau gereja ajaran selalu bilang, kamu salah. Tidak mungkin membalik ke mereka, hanya mereka benci kamu. Tapi kasih firman, kasih khotbah yang baik. Saya mereka, oh ini kok bagus. Baru, oh kalau gitu dulu khotbahnya ngawur itu. Ya. Nah saudara-saudara, setelah engkau ikut reform, engkau dengar khotbah reform, engkau terus mengikuti dan sudah mendapatkan pembentukan daripada teologi reform yang begitu ketat, engkau mendengar lagi khotbah yang tak karu-karuan, sudah tidak bisa terima. Ada pengalaman ini? Siapa yang merasa sekarang sulit menerima khotbah yang dah beres itu, sudah tak bisa terima? Coba angkat tangan saya lihat. Itu kenapa? Saya tidak katakan ini tidak bagus hidup. Saya cuma katakan kalau you perlu yang benar. Sudah benar, you tahu sendiri. Kesadaran itu lebih penting dari pengajaran. Ya. Kesadaran diri lebih penting daripada maki-maki dari luar. Itu sebab. Tetapi kadang-kadang saya mengatakan ini tidak benar, ini tidak benar. Karena apa? Memang Alkitab bukan hanya memberikan pengertian yang benar supaya kita sadar sendiri. Alkitab juga langsung memberitahu kesalahan-kesalahan supaya kita tidak terlalu lama buang waktu baru sadar. Patong, waktu Bapak diutus untuk melayani, Bapak minta waktu doa. Tapi pemimpin Bapak waktu itu menjawab doa 1 tahun pun sekarang kamu harus taat. Dan Patong taat. Mengapa sekarang hamba Tuhan yang Bapak didik tidak taat? Apakah salah didikan atau salah seleksi waktu masuk sekolah teologi atau salah seleksi hamba Tuhan? Saya percaya saya orang yang tidak terlalu pintar. Sehingga saya kadang-kadang lihat salah. Seorang murid saya mengatakan, saya tidak suka ke Kalimantan Pak. Itu kota kecil, saya tidak bisa bertumbuh. Utus saya ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Maka saya syukur kepada Tuhan dan banyak terima kasih kepada Bapak. Ini orang 18 tahun yang 22 tahun yang lalu ngomong gini sama saya. Saya bilang sama dia, kalau menurut teorimu, maafkan saya katakan, kota Malang itu kota kecil buat saya. Kamu kira Stephen Tong hanya cocok untuk Jakarta? 32 tahun yang lalu saya sudah ditawarkan menjadi uskup di Hong Kong. Saya tolak. Saya menjadi pimpinan seluruh dunia di Los Angeles. Saya tolak. Saya ditawarkan 1 tahun ratusan ribu dolar. Asal saya mau pindah ke satu kota, ibu kota di salah satu negara yang besar. Saya tolak. Dan saya kembali ke Malang. Karena apa? Bukan karena Malang itu enak untuk saya. Itu paling kecil. Di dalam kota-kota yang boleh saya menjadi pendeta. Saya more than qualified. Saya disebut the most welcome preacher waktu itu. Kota-kota kalau tunggu waktunya saya datang, mereka senangnya bisa mengundang saya. Mereka bikin kebaktian besar. Sekarang kebaktian besar di mana saya tidak pergi. Kecuali STEMI yang mengadakan. Oh kenapa jadi sombong begini? Bukan.
Karena mereka kalau undang saya menjadi one among the speakers they choose. Tahun depan dia undang lagi orang-orang karismatik atau orang-orang yang ajaran liberal. Saya menjadi satu di antara mereka. Tetapi saya ditugaskan untuk menegakkan doktrin reform, kubu reform. Saya tidak boleh sembarang diundang. Itu sepada perubahan yang pelayanan saya. Nah saudara-saudara, murid itu mengatakan, iya ya. Saya kalau ke kota kecil saya tidak senang. Tapi Pak Tong kok mau terus di Malang? Akhirnya mengatakan, oke, saya pergi. Saudara-saudara, kenapa Malang bagi saya kota kecil? Saya mempunyai wawasan yang besar sekali. Saya mempunyai pengertian Chinese yang sangat dalam. Profesor Tionghoa pun dengan khotbah saya harus mengatakan salut. Tapi kenapa kalau saya terus di Indonesia, anak saya tidak bisa belajar Chinese? Itu keluarga saya jadi korban, seluruh kebudayaan Chinese hancur setelah saya di sini. You orang kalau melayani di luar negeri, anaknya bisa belajar Inggris, bisa di internasional. Apakah saya tidak berhak? Bukan tidak ada yang undang. Tapi saya tahu Tuhan mau saya garap di Indonesia sampai betul-betul jadi. Maka anak saya mesti cuma belajar bahasa Indonesia. Sampai SMA lulus selesai, saya suruh mereka ke Taiwan belajar Mandarin 1 tahun. Jadi tidak jadi, itulah salah satu niatku untuk bikin mereka mengerti bahasa asli yang saya ngerti. To know more language, nothing wrong. Kenapa salah? Kenapa orang Tionghoa tidak boleh sekolah Tionghoa? Mematikan kebudayaan. Apa salahnya orang Tionghoa belajar Tionghoa? Dulu ya kalau orang Tionghoa ngomong Tionghoa sama orang dianggap tok-tok, singkek. Dimarah-marahin. Sehingga orang Tionghoa kalau bicara Tionghoa itu menjadi malu. Itu abnormal. Pernahkah engkau ketemu orang Rusia bahasanya Madura? Nggak ada kan? Pernahkah engkau melihat orang Prancis ketemu orang Prancis bahasanya bahasa Maroko? Enggak kan? Jadi Chinese bicara Chinese sama Chinese tidak salah. Itulah sebab pendeta di Indonesia. Kecuali saya, pendeta-pendeta lain kalau khotbah di Indonesia masih banyak pendengar. Keluar sudah sepi. Tidak ada orang mau dengar. Tapi saya tidak, saya boleh pakai bahasa Inggris. Saya khotbah bahasa Inggris pernah satu kali kepada 22.000 orang. Yang maju ke depan hari itu adalah 2.674 orang. Setelah saya khotbah bahasa Inggris, saya bisa khotbah bahasa Hokkien, saya bisa berkhotbah bahasa Mandarin. Nothing wrong, tidak ada salahnya. Tapi untuk Indonesia, saya nongkrong di sini, khususnya di Malang. Anak-anak saya semua bahasa Tionghoanya hancur. Saudara-saudara, itu korban. Siapa tidak suka keluarga lebih enak? Better life, better life. Saya paling mengerti better life. Kasih saya sebidang tanah berapa besar, saya akan desain sama the best design. Saya tidak kurang 1 inci. Kasih saya berapa ratus juta, saya akan pakai uang itu menjadi barang yang paling bernilai. Coba bandingkan sama orang lain. Berapa uang di tanganmu, berapa waktu di tanganmu, berapa kesempatan di tanganmu, berapa bakat ada pada dirimu, berapa potensi yang Tuhan berikan engkau. Engkau capai apa? Saya selama 60 lebih tahun sudah kerjakan segala sesuatu semaksimal mungkin. Itu namanya squeeze and achieve the maximum effect. Itu saya mengerti. Itu namanya ekonomi. Banyak ekonomi bagi saya sampah. Mereka tidak ngerti ekonomi. Karena begitu banyak uang di tangan mereka, mereka ngawur pakainya. Begitu banyak waktu dihamburkan. Banyak pemuda-pemudi sehat sekali. Kesehatannya untuk melacur, untuk mabuk, untuk berdosa. Saya mempunyai kesehatan berapa, langsung khotbah berapa. Akhir kesehatan itu sudah selesai. Sampai saya sudah mau mati, tapi khotbah sudah selesai. Itu namanya ekonomi. Ekonomi bukan hanya uang. Kalau ekonomi itu hanya uang, itu ekonomi mie aku. Atau mie ke aku, atau mie bakmi, saya tidak tahu. Bagi saya ekonomi adalah to use the minimum resources to achieve the maximum result. Itu ekonomi. Ya, ini semua adalah cara mendidik kamu untuk menjadi manusia yang lebih bermutu. Kemarin Effendi bilang sama saya, dari good menjadi great. That is very good. Tapi saya berkata itu tahapnya jauh lebih banyak dari itu. Di dalam preaching, pertama, right preaching. Baru, good preaching. Jadi right sermon, good sermon,
big sermon, great sermon. Dan terakhir, the most inspiring and influential eternal sermon. Itu bagi saya bukan cuma good sama great, itu 5 langkah. Khotbah yang benar sesuai dengan teologi dan Alkitab. Khotbah yang baik bisa memilih yang paling membantu orang, yang bisa edify, yang membangun orang, itu yang baik, bukan salah benar. Teori benar tapi motivasi kurang baik, pembangunan orang lain itu kurang kuat, itu masih kurang. Lalu menjadi sudah good sermon menjadi big sermon. Sermon yang menyentuh hal yang wawasan besar, bukan yang kecil-kecil. Sesudah big sermon, great sermon yang begitu bermutu sampai filsafat dan pikiran apapun di bawahnya khotbahmu. Sehingga orang paling pintar pun akhirnya mendapatkan sesuatu pencerahan yang lain. Dan terakhir, inspiring, menciptakan sesuatu wawasan baru dan merangsang pikiran untuk berubah dan akhirnya mempengaruhi dan menjadi khotbah yang boleh disimpan untuk ratusan tahun. Tahun lalu bulan Februari saya berkhotbah di First Presbyterian Church di San Diego. Itu semua orang Barat. Pendetanya selalu pikir orang Asia itu biasa. Orang Barat itu selalu menganggap mereka lebih tinggi. Saya sudah ampuni dosa mereka lama. Nah, we now Stephen Tong to preach. Saya naik, saya khotbah dengan setiap kalimat begitu ketat. Selesai, seorang majelis mengatakan di dalam kamar recording, please keep this recording. I'm going to keep it forever and ever. I never heard such a great sermon like today. Orang Amerika. Orang Indonesia selalu kalau diterima, diundang ada sudah senang pulang. Tidak, you bisa bikin sampai mereka malu enggak? Bikin sampai mereka sadar mereka salah enggak? Bikin sampai mereka rasa mereka dikoreksi. Orang Asia cuma tahunya pergi barat, menjadikan barat guru kita pulang, ada S3 sombong. Kapan kita menjadi orang yang orang barat datang sekolah di kita, belajar dari kita? Kenapa kita tidak tulang itu? Stephen Tong bukan orang biasa. Saya orang biasa yang tidak biasa. Saya sederhana, miskin. Tapi saya mempunyai niat, mempunyai goal, mempunyai perjuangan yang tidak biasa. Sehingga Barat tidak boleh menghina kita. Beberapa sekolah teologi di Barat mengatakan, asal Stephen Tong yang tanda tangan, rekomendasi, murid itu pasti kita terima. Karena orang ini tidak sembarangan. Fight for the good of the nation. Fight for our honor and glory. Bukan karena saya uang banyak. Tapi ini kali saya sedih. Ada seorang saya rekomendasi ke Calvin. Dikasih beasiswa. Belum selesai dia pergi. Calvin mulai mengatakan yang dari Indonesia datang itu diterima. Karena ada satu anak merusak seluruh Indonesia. Merusak citra saya. Dan anak itu tulis surat terakhir kepada saya. Mengatakan segala sesuatu dari Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan. Saya menjawab kalau segala sesuatu dari Tuhan. Kenapa minta saya rekomendasi? Orang itu sudah minum susu terus mentendang kaki dari ibunya, itu kurang ajar. Banyak anak yang belum bisa membalas budi sudah mulai dendam. Jadi saya minta yang menjadi hamba Tuhan belajar baik-baik. Belajar baik-baik dari gerakan ini. Yuk masuk ke dalam wilayah ini. Bukan untuk tambah acara. Bukan dengar tambah pengertian. Tapi mengetahui tulang sumsum daripada semangat gerakan reform Injili ini apa? Kenapa kita harus berjuang seperti ini? Sudah banyak gereja, tambah lagi satu gereja reform Injili. Untuk apa? Untuk sombong, untuk saingan, untuk ambisi pribadi. Tidak. Untuk berjuang sampai kebenaran Tuhan ditegakkan di bumi. Dan api penginjilan dibakar di hati manusia. Maka reform Injili. Orang bilang kau sesat, tak peduli. Orang marah-marah, tak peduli. Ada orang maki-maki saya di internet sampai disebarkan seluruh dunia. Saya tidak apa-apa. Dan saya tidak akan balas satu kalimat. Karena apa? Saya tidak dipanggil untuk membela diri. Saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Amin. Buat apa membela diri? Ini kali 50 tahun, ayo kita bikin perayaan. Pak Tong 50 tahun melayani. Oh, kalau ada orang kasih uang apa itu, saya mengatakan 1 sen tidak masuk kantong saya. Semua untuk pembangunan gereja. Tadi berapa hari ada seorang dari ujung Padang, saya tidak bisa pergi, maaf sekali, tapi saya akan kirim uang. Saya bilang kirimlah langsung ke gereja. Saya tidak akan main uang itu.
Why are you living on this earth? Why are you fighting? Mengapa engkau beriman? Mengapa engkau berjuang? Mengapa engkau hidup? Untuk enak-enak keluargamu? Setiap orang bisa pikirkan tentang anaknya. Saya bilang sama anakku, jangan harap mendapatkan hartaku. Warislah niat perjuanganku. Kalau perjuanganku ada padamu, itu kamu anakku. Kalau aku kasih engkau segunung emas dan engkau berfoya-foya, tidak lama pun habis. Yang paling penting mewarisi iman, perjuangan, watak kesucian, hidup, konsistensi, perjuangan. Itulah harta benda yang paling penting. Bersyukurlah kalau saudara bisa mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Karena itu akan membentuk kamu menjadi orang muda, menjadi orang Kristen, menjadi anak remaja yang hari depannya betul-betul dipenuhi oleh pimpinan Tuhan. Amin. Saya mengulangi ya, waktu saya disuruh oleh rektor saya, yuk pergi ke Surabaya. Saya bilang enggak. Saya di Surabaya dihina. Sebab ini orang kampung sendiri. Saya kembali ke kota sendiri. Lebih baik saya kota lain. Di kota lain itu begitu menghargai saya. Saya umur 21 bikin kebangunan rohani. Penuh sesak gereja sampai di luar pintu, di jendela itu semua orang pakai kursi naik dengar khotbah. Saking tidak ada tempatnya. Jadi saya mau ke situ aja. Rektor saya bilang tidak usah lah. Saya kirim you ke gereja ini. Nah gereja itu tidak menghargai saya kok. Tidak apa-apa, you pergi. Saya doa lagi. Tidak usah doa, pergi aja sudah. Kalau you tanya saya, saat itu saya tahu kehendak Tuhan tidak? Saya bilang tidak tahu. Kenapa pergi ke situ? Karena taat. Nah itu kehendak Tuhan tidak? Tidak tahu. Tapi saya tahu, bukan kehendakku. Jadi bukan kehendakku lebih penting daripada mengatakan kehendak Tuhan. Banyak orang suka mengatakan ini kehendak Tuhan, itu bebanku. Bagi saya itu penipuan yang halus. Itu pemakaian istilah-istilah yang tidak bertanggung jawab. Dan saya beberapa kali sudah membiarkan, tapi orang tidak sadar. Saya kasih tahu sama dia, marah. Iu tembarik pergi ke negara itu, iu kata mau studi. Kenapa akhirnya pulang? Karena istrimu tidak kerja di situ, engkau langsung berhenti studi. Berarti iu tidak jujur sama saya. Dia marah sama saya, tidak senang sama saya. Sekarang pergi. Kenapa? Karena setiap orang harus jujur kepada Tuhan. Saya selain pimpinan Tuhan jelas tidak sembarangan melangkah satu langkah. Sudah 8 tahun lebih 1 bulan. Saya keliling 5 negara, 5 kota. Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Malaysia, dan Taiwan. Saben minggu begini. Capeknya, kejar busnya, tunggu mobilnya, bawa kopernya. Selain berkhotbah, saya masih harus mengisi waktu untuk konser hall dan sebagainya. Saya tidak buang waktu. Selama 8 tahun ini. Saya kenapa keliling begini? Karena saya tahu perlu reform tidak hanya di Indonesia. Harus mereformkan Singapura. Mereformkan negara lain. Saudara-saudara, sehingga dunia internasional mulai lebih mengerti pentingnya teologi reform. Melalui seorang tua yang tidak kenal capek. Saudara-saudara, belajarlah supaya berdoa juga supaya pendeta kita ini satu persatu lebih mengerti, lebih sinkron, lebih berjuang bersama. Jangan mengutamakan faedah keluarga dan keuntungan diri sendiri. Saya berkata kepada istri, sebelum dia menjadi istriku, saya tulis surat pertama. Dan surat pertama itu mengatakan, kalau engkau tidak setuju, ini surat terakhir. Baru melamar loh. Sudah mengatakan, pertama Tuhan, kedua gerejanya, ketiga orang lain, keluarga kita, keempat. Kalau you tidak setuju, berhenti. Buang surat ini ke laut. Kalau you setuju, baru saya teruskan. Nah itu kita jalankan. Saya sudah nikah 36 tahun. Mau tidak mau, harus jalankan prinsip ini. Dari muda tetapkan niat seperti ini. Sampai mati saya tak akan menyesal. Saya sekarang mengajar, mendidik kamu bukan dengan teori, dengan teladan. Dengan bagaimana menjalankan.